kami dari tim The Just dari perwakilan SMA Negeri 1 Lubilia Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat menyatakan kontra terhadap mosi dilema pinjaman online. Sebelumnya, mosi ini lahir karena banyaknya orang-orang yang tidak memiliki ekonomi yang cukup atau kurang mampu, sehingga mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, sampai pada akhirnya mereka memilih pinjaman online. Kemudian, pinjaman online ini hanyalah salah satu jalan dari masyarakat, namun malah disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Seperti pisau bermata dua, pinjaman online ini dapat membawa petaka, apalagi bunganya yang sangat tinggi ketika kita telah membayar beberapa hari saja. Berikut ini argumentasi dasar mengenai mosi ini. Pertama, pinjaman online bukan yang menyelesaikan masalah, namun hanya akan menambah masalah. Lalu, kemudian, bayangkan saja jika data kita dicuri, mereka akan meretas semua paspor dan data HP yang di elektronik. Lalu yang ketiga, kerugian secara finansial. Bayangkan saja bunganya akan terus naik dan membuat kita stres tak karuan. Menurut data, pada bulan Mei 2020, pencurian data mencapai 2,3 juta sampai 91 juta. Artinya banyak sekali orang jahat di sekitar kita yang bisa jadi itu akan membahayakan kita. Maka dari itu dapat saya simpulkan bahwa pinjaman online dapat menyebabkan yang pertama, rawannya pencurian identitas diri, lalu yang secara finansial dapat menyebabkan orang stres dan bunuh diri. Pinjaman online bukannya menyelesaikan masalah, justru pinjaman hanya menambah masalah yang menjadi satu alasan orang mengakibatkan pencurian identitas dan kerugian finansial, pada akhirnya menyebabkan stres dan bunuh diri. Pencurian identitas sendiri merupakan kejahatan yang sangat menghadirkan pada 2017 sampai 2020 menjadi presentasi dari 45 menjadi 1 dari 22 mana data kita bisa dijual dan diberlakukan secara terang-terangan akan Dipergunakan untuk hal yang merugikan dengan mengatasnamakan kita. Pencurian identitas ada satu pautnya dengan pinjol, karena menjadi satu alasan pencurian data tersebut bisa terjadi. Dan pinjol tersebut ilegal biasanya mengakibatkan bunga yang sangat melonjak, apalagi jika perlu membayar secara sangat besar karena ditentukan oleh pinjol tersebut. Banyak kasus di mana orang yang menggunakan jasa pinjol akhirnya terlilit hutang besar karena nilai bunga yang terlalu tinggi, sehingga hutang tersebut nyaris sangat mustahil untuk dilunasi, sampai pada akhirnya hal tersebut terkadang dapat membuat orang yang menggunakan jasa pinjol menjadi stres hingga orang itu memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Berdasarkan data dari M-Transiacom, seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang bunuh diri karena utang dengan total 55,3 juta pada Oktober 2021. Informasi yang saya tahu cukup ada di sebelah selatan ada dari yang mencoba menyantum perangkat data atau melalui bakal lebih aman dan terjamin. Jadi saya simpulkan bahwasanya pinjol sangatlah tidak disarankan karena memiliki dampak dan resiko. Selain itu video diperbesar mengakibatkan pembayarannya yang sangat banyak dapat membayar. Pinjaman online rupanya tidaklah membantu. Justru pinjaman online hanya akan menambah masalah dan membuat orang yang menggunakan jasa tersebut terancam karena bisa terjadi pencurian data pribadi. Pencurian data pribadi tersebut dapat terjadi karena sebelum melakukan pinjaman online, orang yang menggunakan jasanya harus mengirimkan foto KTP serta KK, yang dimana data pribadi orang tersebut dapat terlihat dengan jelas, sehingga kemungkinan untuk disalahgunakan sangatlah besar. Data pribadi sendiri sempat meningkat dari yang sebelumnya 47 kasus menjadi 122 kasus. Data diri kita bisa disalahgunakan, diperjualbelikan secara ilegal, atau bahkan disebarluaskan oleh pihak tak bertanggung jawab, sehingga kita akan dirugikan. Kerugian finansial juga bisa saja terjadi ketika melakukan pinjaman online. Pinjaman online ilegal biasanya membebankan bunga yang sangat tinggi, bahkan nyaris sulit untuk dilunasi, sehingga orang yang menggunakan jasa pinjaman online tak jarang menjadi stres memikirkan tunggakan tersebut, hingga akhirnya memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Adapun solusi yang dapat ditawarkan adalah jika memang keadaan sudah sangat mendesak, lebih baik meminjam kepada kerabat, karena dengan meminjam kepada kerabat, peminjaman akan dilakukan dengan mudah. Selain itu, ketika kita belum bisa melunasi hutang, kerabat akan menunggu kita hingga kita dapat melunasinya. Lalu meminjam melalui bank juga lebih baik, karena bunga yang diberikan oleh bank tidaklah tinggi seperti bunga yang diberikan oleh pihak pinjaman online. Selain itu, resiko terjadinya pencurian data pribadi juga lebih sedikit ketika melakukan peminjaman lewat bank. Hingga dapat disimpulkan bahwa pinjaman online tidaklah membantu, karena pinjaman online bisa menimbulkan berbagai risiko seperti pencurian data pribadi yang sangat mengkhawatirkan dan juga kerugian finansial yang akan menyebabkan stres dan bunuh diri. Sekian dan terima kasih.